Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Gofar Hilman. Berat. Par, baik ya Par? Baik, ambil aja. Lo masih kuat ya di mobil yang suspensinya keras? Kadang-kadang gua harus kalahkan rasa kenyamanan tuh buat terlihat keren. Iya, jadi kadang-kadang gue pendekin biar kayak fitmentnya bagus tuh cing mobil. Cuma seni dari modifikasi adalah nyari titik tengah antara keren sama nyaman. Iya, harus titik tengah tuh. Jadi jangan, kalau bisa kita harus di titik nolnya. Iya. Tapi pasti ada yang berkurang kenyamanan kan? Pasti. Itu udah hukum alam, cing. Kalau untuk mobil ya modifikasi, lo mau keren udah pasti nyaman dikurangin. Lo mau nyaman keren dikurangin. Iya, mobil ya. Mobil. Kalau orang kayaknya ya, kalau keren semakin nyaman ya. Bikin orang nyaman ya. Sama diri kita kayak pede aja. Iya, pede aja. Bener. Itu khusus mobil. Khusus modifikasi mobil. Iya. Tapi emang lu masih maksudnya secara natural alami umur udah bertambah. Iya. Maksudnya nyamannya hilang nggak masalah tuh. Nggak masalah. Tapi sekarang udah mulai berpikir lebih mendominasi kenyamanan, cing. Dulu tuh gue bikin mobil garasi Queen. Dalam artian cuma dipajang doang. Oke. Iya. Terus cuma ikut pameran gitu kan. Nggak pernah dipakai. Sekarang gimana caranya gue modifikasi nyaman dipakai harian. Iya. Dulu sampai mapak-mapak tuh. Sampai nyentuh tanah tuh. Sekarang mah udah nggak ke situ kali ya. Kenapa tuh? Karena menurut gue emang modifikasi mobil kan tujuannya buat dipakai. Iya, nah tapi ada satu mobil gue yang Karimun kotak, itu emang gue kasih Airsus. Airsus tuh? Air suspension yang yang bisa naik sama turun sendiri. Iya. Nah itu doang, sisanya udah. Kayak Citroen zaman dulu tuh ya? Bener. Kamu itu hidrolik. Di modif, maksudnya bisa, ada orang yang jual gituan? Ada Citroen BX zaman dulu kan. Iya. Kan lo pasangin itu? Iya. Kalau dinaikin keras dong jadinya. Gimana sih? Kalau diturunin justru duduk. Oke. Iya. Sorry. Kalau diturunin justru rigid, enak. Gitu untuk di jalan tol enak. Tapi kalau di paling tinggi itu ajrutan. Nah, makanya nyari tengah. Kalau di Airsus, kalau ada gujlakan pencet dulu ke atas. Ya lama dong kan. Masuk dulu ini. Ada polisi tidur naikin dulu. Di lagi. Lo lama banget nyampe. Sorry gue naik Karimun. Gue naik turun suspensi dulu. Mobil udah ada berapa nih sekarang lo Par? 10 kali ya. Buset. Ditaruhnya di mana? Di kantor, di rumah. Rumah mah kan cuma buat 2. Iya, saya kantor sama bengkel. Bengkel punya lu? Enggak, punya orang. Kok naruh di dia? Karena entah kenapa dari semua siklus itu nggak pernah tuh yang ngumpul di satu rumah, satu kantor. Pasti ada yang ngerjain ini, ngerjain itu. Ada aja yang keluar, cing. Satu masuk, keluar lagi. Gitu. Dari 10 yang lo pakai harian ya? Ada Prado, 2006. Prado tuh yang Toyota mobil Prado. bupati ya? Iya, benar zaman dulu. Yang matanya jelek banget. Iya, sama Grand Max paling sering kepake. Nah, Grand Max ini kalau dapet sih yang begitu. Lucu ya. 4-wheel drive, Matic. Yeah. Maksudnya kayaknya Grand Max itu tidak harus atau tidak se-urgent itu untuk punya 4-wheel drive deh. Nah, emang dipakai buat apa ini Grand Max untuk 4-wheel drive? Jadi di Jepang itu namanya di rebadge jadi Toyota Town Ace. Produksi semua di Indonesia. Nah, jadi ekspor tuh banyak perbedaannya, cing. Contoh material lebih tebal dibandingkan Grand Max. Terus kayak airbag, SRS gitu-gitulah. Terus ada sistem, heater. Nggak guna juga sih heater. Iya, buat angkat-angkatin ya? Iya. Cuma kadang-kadang gue udah menggunakan kalau gue lagi meriang nih, cing. Hujan terus. Ya enggak, AC mesti ada dong. Pakai heater. Nah, nggak ngembun.
Enggak. Kan ada bisa di setting buat nggak ngembun. Nggak ngembunnya ya? Iya. Iya. Nah itu kemudian itu doang tuh buat meriang doang. Sistemnya nggak Berarti kepake. lo seneng dong kalau lagi meriang. Asik, bisa pakai heater. Akhirnya kepake deh gitu. Kapan gue meriang lagi nih? Dicari hujan-hujanan ya, biar meriang. Maksud gue four wheel drive sama yang 2 itu bedanya apa sih? Nah, four wheel drive yang punyanya di Town Ace ini memang khusus buat di Jepang tuh buat salju. Bukan buat off-road yang heavy off-road gitu. Iya. Cuma waktu itu gue sempet tes sama si JJ Logi. Yang off-roader tuh ya kan. Itu lumayan bisa, Cing. Buat off-roadan gitu. Pernah lo pakai off-road juga itu? Pernah nyoba-nyoba off-road ringan lah. Iya. Tapi emang khususnya di Jepang tuh emang buat salju. Kalau di jalanan biasa dipakai nggak tuh? Itu Nggak. bisa dipilih atau? Bisa dicetek. Dicetek 2. Iya. Kalau sama all wheel drive bedanya? Kalau all wheel drive tuh semuanya main. Nggak bisa dicetek-cetek? Enggak. All wheel drive tuh itu memang udah template-nya udah 4 penggerak. Iya. Iya maksudnya kita, gue mau 2 aja nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu untuk apa kalau all wheel drive? All wheel drive tuh gunanya kalau misalnya biar nggak slip. Misalnya nih, kita ngebut di jalan tol, terus hujan gitu ya. Terus ada satu roda yang memang nggak keisi, itu nanti disalurin tenaganya. Jadi biar keisi, biar semuanya seimbang. Seimbang? Iya. Oh berarti ini dong teknologi canggih dong kalau Canggih banget. Kalau cuma gerak-gerak doang ya buat apa juga ya? Iya. Maksudnya Jadi dia mau mendistribusikan power gitu. betul, yang tidak keisi, yang tidak itu bakalan didistribusiin. Gitu. Mobil kita yang lahir, yang beredar di Indonesia ada? Banyak kan Subaru ya. Yang lama nggak ada? Yang lama ada. Sulama. Ya. Iya lagi. Gue kira tahun lama. Tapi pasti lebih boros dong. Secara teknis sih mungkin iya. Cuma kenyataannya nggak juga, Cing. Iya. Nah ini dia nih, gue boros. Banyak orang kan pasti memikirkan soal konsumsi bahan bakar ya. Iya. Kalau gue boros nggak apa-apa. Tapi ada persyaratannya kenapa boleh boros. Satu, power yang dihasilkan sama boros sesuai. Kalau boros tapi boyo, jangan beli itu mobil. Gitu. Tapi kalau boros tapi tenaganya gila, masih diperhitungkan, dipertimbangkan lah. Tapi Gitu. kan kita nggak kepake juga tenaga gede-gede, maksudnya untuk di jalanan. Iya, kalau misalnya di jalan-jalan kayak biasa tuh, ya yang lagi macet mungkin nggak kepake. Cuma kalau lagi tol, tuh kadang-kadang sisi gemesnya tuh, Cing. Iya, terus kalau gue keluar kota, gue pernah pakai mobil yang memang kecil diisi sama 5 orang penumpang ke Lembang. Wah, itu kesalip-salip mulu, Cing. Iya, Jadi salip sama angkot. Iya. Ego tersakiti lah. Iya. Udah gitu lama nyampenya gitu. Aduh lapar kayak gitu. Nah tapi kan itu kayaknya mobil-mobil yang lo punya, yang lo modif, yang dilihat di sosial media ya mobil-mobil lama semua. Paling baru itu Grand Max 2014. 2014 itu paling baru? Ya 2012 atau 2014 ya gue lupa deh. Paling baru tuh. Dan secara mesin dia paling oke berarti? Paling nyaman? Paling sering kepake karena fungsional. Barang-barang buat kantor banyak banget. Terus buat orang juga banyak banget. Fungsional deh. Apalagi sekarang gue lagi bikin body kit nih, Cing. Buat si Grand Max. Jadi gue convert jadi Grand Max Amerika bentuknya. Ada lagi Grand Max Amerika? Lu udah lihat belum sih di sini? Di mana di tempat lo? Gue ngelihat biasanya. Nama Instagramnya GH Style. Oh bukan di tempat lo? Di gue jual body kit ya, Cing. Bukan, maksudnya lo pajang di Instagram lo? Ada, sama di itu aja GH Style, ghstyle.ind. ghstyle.ind. Nah itu Grand Max buatan gue tuh. Jadi gue convert. Ini gue udah lihat. Bener, ini Grand Max, Cing. Ini sekarang kondisi udah begini? Iya. Nah, gue bikin kitnya tuh. Jadi gue jual gimana orang convert biar jadi kayak gini. Nah, tapi kan lo mau jual ke siapa, Par? Nah, justru ternyata... Orang yang punya Grand Max kayaknya nggak mau modif-modif dah. Nah. Mendingan gue buat ngangkat bakso. Daripada gue lalang. Awalnya gue mikir gitu. Cuma ternyata gue nemuin sebuah peluang yang mungkin jarang orang yang masuk nih. Adalah company PT.
Oke. Iya, PT udah pasti punya Grand Max. Benar ya. Dan PT itu, lu pasti ngeliat kalau Grand Max-nya sebuah perusahaan, di stiker gede-gedean tuh. Iya, dia. Perusahaannya dia. Nah, gue bilang ke perusahaan, tujuan lu untuk menstikerin Grand Max lu adalah biar noleh dong orang akan produk lu, akan nama PT lu. Nah, biar orang lebih patah lehernya lagi, harus dibikin culture. Dibikin keren. Jadi biar nengok ke mobilnya dulu, baru fokus ke tulisan. Gitu. Jadi itu buat brandingan perusahaan bagus banget. Udah ada yang dapat? Ada. Yang pertama itu perusahaan vape, First Buyer, terus ada lagi perusahaan minuman energi lah. Nantinya mesen sama gua. Untuk semua ininya, semua. Dia mau nyoba 6 armadanya dulu. Udah banyak, Par. Iya. Terus satu lagi mau ngobrol sama ini apa namanya wisata-wisata yang nyewain camper van gitu. Dia pengen Grand Max-nya dia yang camper van tuh dibikin kayak gitu. Ini apa istilahnya kalau yang nggak ada jendela? Blind van. Blind van. Blind van. Si Grand Max ini blind van. Bisa dibikin blind van, tapi untuk yang mobilnya penumpang juga bisa banget. Tapi gitu. terhalang kaca dong berarti. Nggak, punya gue tuh Grand Max gue kan nggak blind van, penumpang. Tapi gue bikin ada cover di kaca belakang seakan-akan blind van, Cing. Tuh. Belakangnya ada covernya. Samping juga ada cover. Itu cover, Cing. Tempelan doang. Tempelan ya? Iya. Fiber. Par, lu habis berapa mau dibegini, Par? Gue jual 27 juta kok. Apanya? Body kit. Gue kira ini langsung mau beli. Gue jual kitnya tuh Grand Max-nya jadi body bikin kayak gitu. Gue jual body kitnya 27. Cuma mantah, Cing ya. Iya. Belum sama masang. Belum sama cat. Itu kan biasa orang punya masing-masing punya bengkel langganan nih. Ini harus dicat lagi. Iya kan, body fiber. Body kit itu apaan aja? Body kit tuh ada kap depan, ada fender, ada bumper, ada wheel arch tuh yang di atas roda, ada side skirt yang di bawah samping, belakangnya juga ada bumper belakang gitu. Emang sih berarti body kit itu memang menentukan tampilan sebuah mobil ya? Betul. Bisa berubah drastis. Makanya kan nggak nyangka itu Grand Max. Jadi pusat perhatian, Cing, di jalan. Mobil apaan nih? Ya. Yang kebanyakan nanya bawa bapak. Chevrolet deh, Grand Max, Pak. Grand Max aja. Gak jadi dah. Tapi kalau perorangan ada yang ini? Ada. Dia punya Grand Max juga? Iya. Oh, berarti dia hobi juga kan? Bukan Grand Max untuk dipakai fungsional dia? Katanya sih buat keluarga dia. Buat jalan-jalan sama keluarga. Gitu, ada perorangan. Baru mesen nih, tinggal dikirim. Udah jadi? Baru pemesanan, belum dikirim. Oh, maksud gue, kalau ada orang yang pesan ke lo, itu cuma body kitnya doang atau lo menyediakan jasa untuk masang-masangnya juga? Body kit. Masang-masang terserah dia? Terserah dia di mana. Cuma gue pasti kasih edukasi ke teman-teman yang beli. Harus bengkel yang mengerti karakter fiber, karena beda, Cing. Dengan bahan biasa. Bedanya apa fiber? Karakter fiber itu, kalau kita salah naruh, melengkung. Fiber itu yang kayak gimana sih? Fiber kayak fiberglass. Oh, oke. Iya. Fiber. Kalau misal lu naruh aja nih, misal bumper nih, lu taruh sembarangan aja itu ya. Ketumpuk-tumpuk apa gitu kan. Itu melengkung, Cing. Lah, ntar kalau dipasang kalau kelamaan? Makanya jangan. Kalau misalnya bengkel yang mengerti tentang fiber, dia tahu cara nyimpennya, dia tahu cara treatmentnya gimana, dan nggak boleh lama-lama. Disimpan, ditaruh di lantai itu nggak boleh lama-lama. Iya. Ntar takut beri-beri katanya kan. Iya. Tiduran di ubin. Iya. Beri-beri apa prima-prima lagi. Beri prima. Iya. Nah, kalau ini lo juga rekomenin bengkelnya atau lo nggak sekalian buka bengkelnya, Par? Nah, banyak orang yang pengen ngajak kerjasama bikin bengkel, Cing. Cuma ternyata bengkel itu tanggung jawab moralnya tuh besar sekali. Maksudnya? Misalnya gini, lu beli mobil hasil jerih payah lu. Iya. Iya gak? Berbulan-bulan lu nabung. Mobil lu penyok misalnya, amit-amit ketabrak gitu. Lu bawa ke bengkel. Pikiran lu adalah minimal balik ke semula deh. Iya. Bener gak? Benar. Nah tiba-tiba ada kayak pernisnya bleber, atau ininya nggak catnya nggak rata, hitamnya iya. beda. Iya. Itu kan pasti kayak ngulang lagi. Itu tanggung jawab moral.
Tanggung jawab moral. Jadi memang gue suka salut sama bengkel cat yang bertahan sampai sekarang. Karena mereka tuh tanggung jawab moral gede banget, Cing. Pernah ada kejadian kayak gini. Bengkel gede. Lebaran, libur. 2 minggu. Enggak. Tiba-tiba pas dibuka masuk Ferrari penyok. Kejatuhan konblok dari atas. Di mana dia naruhnya? Ada konblok di atas. Di ini apa namanya di kayak di gudang. Itu berarti kan bukan masalah manusia. Iya. Ini emang infrastruktur bangunannya aja. Iya. Padahal dia udah berapi, udah bagus segala macam. Lalu ganti Ferrari berapa duit sih? Ya lo nggak usah nerima Ferrari lo. Iya makanya. itu tuh serem tuh. Contoh gini, jangan Ferrari deh. Kita ngomongin mobil yang mungkin harganya masih 100-an ke 200-an lah. Iya. Tapi partnya jarang. Ada tuh teman gue lagi bongkar kaca. Oh bongkar kaca oke. Mau dicat. Tak. Nyari setengah mampus tuh kaca. Nggak ada yang jual. Bukan masalah harga, tapi nyarinya di mana? Bikin, kan itu kan mengurangi esensi kalau bikin. Iya. Wah tanggung jawabnya besar. Jadi lo belum bisa lah bengkel. Belum bisa deh, kecuali emang gue nemu partner yang gila banget. Yang memang dirobek darah itu ada cat keluar. Iya. Lagi fiber. Iya. Jadinya kuat semua. Iya. Udah gitu mana kalau kita ya, kalau gue sih paling mengecat tuh urusannya ke asuransi ya. Iya. Itu sebagai salah satu yang paling jarang tepat waktu. Bikin kita gedek dah kalau kagak tepat waktu. Padahal udah kasih estimasi tanggal segini gitu. Gue nemu alasannya kenapa. Kenapa? Karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Jadi asuransi itu tuh ini disclaimer ya, mungkin nggak semua asuransi. Iya. Asuransi itu pasti kan mengejar quantity, Cing. Nah, dia tuh getoknya memang sangat murah. Per panel tuh misalnya 200-300 ribu. Iya. Tapi bayar ke bengkelnya tuh nggak segitu. Mungkin di bawah 100 ribu. Gitu. Jadi gimana caranya dia meminimaliskan yang namanya bahan baku dan segala macamnya. Minimaliskan dalam artian bukan dikurang-kurangin ya. Yeah. Misalnya, oke, cari yang warna hitam. Kumpulin dulu yang warna hitam, yang nabrak siapa ini warna hitam. Kumpulin baru cat semua. Gitu. Jadi yang kayak gitu-gitunya, Cing, sebenarnya. Iya. Nah, ternyata temen gua nih yang buka bengkel cat, dia akhirnya ke Australia. Di Australia, dia di sini pengusaha cat, pengusaha bengkel. Yeah. Tapi di sana rela jadi apa namanya, jadi tukang. Untuk pengen tahu kinerja orang bule kalau ngecat gimana, Cing? Gitu. Wah, itu, Cing, satu orang bisa berpuluh-puluh panel dalam sekejap. Oh, berarti SDM juga termasuk nih. Dipelajarilah cara-cara ngecat yang memang apa namanya, praktis, efisien gitu sama dia. Oh, ternyata SDM dan skill itu emang pengaruh juga. Ini infrastrukturnya maksudnya apa ya? Peralatan segala macam? Sama aja. Sama aja. Cat sama aja. Clear coat segala macam sama aja. Ternyata memang skill-skillnya dan knowledge. Gitu. Jadi ada, kalau tukang cat tuh ada yang memang nggak boleh, gimana caranya sekali udah rata semua gitu. Nah, itu udah skillnya udah tinggi tuh. Memang harus ada bakat berarti? Knowledge sih. Knowledge aja? Knowledge aja. Iya, nah itu edukasi emang penting sebenarnya. Ada nggak sih sekolahan tukang cat? Di luar mah ada, Cing. Nah, di sini nggak ada. Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Nggak tahu deh gue deh. Tapi di luar mah ada ya? Ada pelatihannya. Iya, ada pelatihan lah. Dan ada 6 bulan, Cing. 6 bulan setahun gitu. Mungkin kita ada kali BLK gitu ya, kayak sekolah las, sekolah ini cuman. Oh iya, las juga. Kan las ada pelajaran. Ada, iya, ada pelatihannya sekolah las. Gue yakin sih cat ada ya. Iya. Mungkin kurikulumnya ditambahin kali ya. Mungkin, iya. Harusnya. Iya. Sekali lo kalau beli bahan, nyebutnya bahan ya. Kalau beli bahan lo ada ini nggak? Plafonnya nggak? Gue batas segini, atau senang lo beli aja itu. Kalau senang gue beli. Yang paling mahal lo beli bahan berapa, Pak? Hitungannya bahan apa enggak ya? Oh, paling mahal GoPay ada. Set. Honda Cerek gua tuh, hampir GoPay tuh. Mendingan beli Zenik. Hampir GoPay tuh, gua beli Honda Cerek gua. Honda Cerek yang kayak gimana sih? Honda Cerek tuh yang kayak Nova, tapi lebih bongkok. Honda Nova, Wonder, kayak Estilo, cuma lebih bongkok dia. Masuknya sih Civic juga. Tahun gua 90. 89-90 gitu. Oh, barengan sama Honda Civic yang kayak setrikaan? Bener. Tapi yang atas, yang bukan versi bongkok ya? Iya. Versi
apa bilangnya fastback kali ya? Iya, iya. Agak bongkok gitu. Antara hatchback sama yang sedan biasa. Iya bener, agak begini di belakang. Ada. Kok bisa mahal begitu? Karena hukum ekonomi, Cing. Karena jarang. Gitu. Semakin jarangnya barang ya semakin gelap aja tuh pasaran harga gitu. Nah itu lo beli dalam kondisi bisa nyala, bisa udah enak di ini? Udah enak, sebenarnya mesin sih nggak masalah. Cuma banyak kart-kart yang jelek, kaca jelek, bodi kropos, udah bongkar semua. 99% kaca karet baru. Oke. Oh, enggak deh, 100% karet baru semua. Karet lo copot-copotin semua? Copot semua. Oh, nyarinya kayak setengah budek, Cing. Nah itu pakai karet apa? Karet aslinya di Honda CRX. Gue nemu di eBay macam-macam tuh. Karet depan ada yang di Inggris, karet samping di Jepang. Ada yang di negaranya gue juga baru tahu, Lituania. Iya. Gue beli tuh di situ, ngumpulin. Karet-karet teh nemu lah. Sekarang udah susah, udah nggak bakal bisa. Itu maksudnya karet misalnya yang pinggiran ini, terus yang buat nempelin si kacanya. Bener, karet depan, wider strip. Yang buat ngiket kaca depan, itu juga lo ganti semua? Ganti, karena menurut gua karet-karet itu penting. Dalam restorasi mobil, karet baru itu langsung mengubah looks dari itu mobil. Jadi lebih seger. Nah kalau Cing suka ngeliat iklan, mobil seger nih. Nah definisi seger adalah menurut gua adalah karet-karet. Karet tuh pasti bikin mobil seger. Karet baru bikin mobil seger aja udah. Maksudnya kalau lo ganti dengan yang tidak ori? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada KW-nya. Kalau mau bikin pun pasti lekukannya beda. Lo pernah ada yang bikin nggak karet-karet? Ada. Dah, kemana bikin karet? Ada tukang karet tuh jago banget. Cuman emang pasti nggak sama, Cing. Jadi kayak greget aja nih ngeliat ya. Orang lain kali mungkin biasa aja ya. Iya. Cuma emang yang ngerti itu mobil, apalagi mobil tertentu ya kayak, nih bikinan nih gitu. Kurang aja gitu. Set gopek. Karet-karetnya berapa ya akhirnya tuh? Seingat lo ya, beli karetnya doang. 38 juta kali. Karet sini gue kasih besi dah. Lo kalau lagi perlu karet gue kasih yang lebih kerasan. Besi sini 38 juta. Karet dong kucing. Jadi total harga kelar itu 800. Hah? 800. Sekarang ada masih? Lagi mau proses jual. Udah ada yang tertarik orang. Berarti di atas itu? Ya gitu dia dikit lah. Saat itu orang duit dari mana sih, Pak? Maksudnya dia kayak lo juga penyuka ini atau tinggal gue pengen dapat udah jadi terus tinggal gue garasi Queen tadi ya. Tinggal gue liatin doang atau gimana itu? Ada orang yang pengen beli mobil karena bikinan gue, Cing. Waduh. Oh, bikinannya dia nih. Gitu. Karena tahu kalau bikinan gue tuh emang gue bikinnya lumayan pakai hati. Karet-karet gue perhatiin, segala macam sisi detail gue perhatiin. Jadi mereka percaya lah. Bahkan ada beberapa yang kalau beli mobil gue minta tantangan di dashboard. Iya. Jadi tanggal berapa pembelian gue tantangan tuh. Sat. Gitu. Udah ada berapa mobil yang lo jual hasil modif? Banyak. Puluhan. Gue total modif seumur hidup gue semenjak pertama kali bisa beli mobil, punya duit lah. Mungkin 40-an kali ya. Gue modif jual. Iya kalau dihitung sekarang lo ada 10 berarti 30 udah laku. Iya. Kasarnya hitungannya ya. Betul. Itu untung semua? Enggak juga. Dah, lu ngapain sih? Hidup lo, Par. Enggak juga, Cing. Nah itu jeleknya gue sih. Jadi ada orang yang menghargai hasil karya gue gitu, tapi emang gue hitung-hitung kayak, balik modal ya udahlah. Gitu. Ada yang memang mungkin di bawahnya. Misal, biasa tuh terjadi ketika memang gue lagi ngincer nih mobil, Cing. Wah, kalau gue mau ngambil mobil ini harus keluar mobil 2 nih secara matematika gitu. Yeah. Gue jual. Berarti gue yang lagi butuh dong. Yeah. Nah, itu bisa di bawahnya. Karena memang agak sulit juga mencari pembeli mobil-mobil lo ya. Tidak seperti mobil-mobil yang tinggal di bener. langsung atau ditaruh di pedagang deh. Iya. Karena harganya memang seperti biasa, gelap. Iya, gelap. Kalau misalnya gue yang disuruh beli, apa itu Grand Max? Ya gue seharga Grand Max mau. Iya, ya udah pasaran Grand Max berapa gitu. Tapi kan orang nggak mikir ininya. Makanya emang mesti yang doyan sih. Ya itu ribetnya. Cuma gue doyan sih jadinya. Gue doyan modif, Cing. Udah kelar, kepakainya mah jarang.
Itu berapa lama sih biasa kalau ngemodif? Nih si Grand Max lah contohnya deh. Jangan Grand Max deh, Cerek kali ya. Cerek. 2 tahun. Iya. 2 tahun ngeluarin duit terus. Iya. Berarti. Iya. Lo ngepet di mana sih? Doyan, Cing. Doyan aja. Maksudnya itu lo biayain uang dari ya itu aja tuh. Otomotif itu. Iya, jadi kalau gue beli mobil baru, gue tuh harus gimana caranya nih mobil minimal dapat 6 konten aja. Iya, minimal tuh. Iya. Terus harus dapat endorsan dalam artian kayak built-in produk di salah satu episode ini. Oh. Iya, biar nutupnya tuh ya nggak boncos-boncos amat lah. Oh. Gitu. Jadi emang gue gimana caranya mobil kerja buat dirinya gitu. Oh iya. Iya, Kan ada orang yang udah kaya kan ada yang memang uangnya dari tempat lain, hasil kerja dia buat hobi. terus dia buat hobi. Iya. Nah kalau lo enggak, Hobi aja sebenarnya sih. Cuma biar hobinya nggak boncos-boncos amat ya gitu caranya. paling enggak ada balik, ya ada pemasukan lah dari. Iya, seenggaknya tuh dari 100% gua beli mobil dan biaya modif, setidaknya tuh 70% harus tercover sama yang lain deh. Gitu. Oh kayak ngontrakin rumah berarti. Bener. Iya kan daripada Bocor-bocor kan ada aja tuh. Iya, kita tutup dari hasil uang kontrakan. Bener. Bisa kita minjem di bank nih kan. Iya. Kontrakannya buat bayarin, seenggaknya 70% buat cover gitu. Oh. Ya mirip-mirip lah. Iya. Analoginya kontrakan boleh sini. Bisa membiayai dirinya sendiri. Bener, harus bisa tuh mobil. Dan selama ini jalan aja tuh. Jalan aja ada yang endorse misalnya kaca film kasih budget sekian gitu kan, terus ini nggak budget sekian, ada aja. Iya. Cuma tergantung, kalau misalnya bengkel tuh bengkel kecil, gue tetap mau bayar. Oh ada bengkel yang memang udah nggak usah bayar, lo gue kerjain di sini ada tuh. Ada, tapi ada yang tetap gue bayar karena gue tahu lu lagi survive nih gitu kan, nggak deh gitu. Dan gue juga nggak minta ini, Cing, kayak gue mobil kalau misalnya bilang udah deh free segala macam ya udah. Tapi kalau misalnya bayar aja. Nah itu maksudnya mobil ada bengkel kecil kok lo bisa percaya sama bengkel itu? Karena skillnya bagus. Lo tahu dari kalau bengkel itu kecil? Dari kelihatnya dari jumlah pegawai cuma 2 orang gitu kan. Oh enggak, maksud gua ini kan bengkel kecil. Iya. Tapi lo kok bisa tahu dia ada gitu kerjaannya bagus? dari teman-teman. Oh. Iya. Oh sini aja coba, gue cobain gitu kan. Gitu. Ada beberapa yang kecewa juga. Jadi yang chat dulu gue pernah lihat tuh, lo yang chat ya? Iya. Yang lo ganti lagi chatnya. Lo bukan Oh sih? iya yang drama ya? Iya. Iya tuh. Ini drama tuh. Yang akhirnya lo chat ulang ya? Iya, bener. Iya betul. Hijau apa-apa gitu iya, warnanya. itu. Itu sebenarnya gue nggak bermaksud apa ya, Cing ya. Cuma gini, gue bilang bahwa gue harus speak up akan hal ini. Karena takut orang nyebur juga. Gitu. Jadi, gue bayar aja. Tapi gue bikin video boleh gitu. Udah gue bayar full. Oh tadinya free? Free. Oke. Gue bilang gue mau bayar aja deh, gitu. Gue bayar aja full gitu. Cuma gue bikin video boleh ya. Videonya diplomatis kok. Di video itu, gue cuma bilang, bahasa gue gini. Salahnya gue adalah ekspektasi gue yang berlebihan. Iya. Dari rumah gue tuh datang, ekspektasi gue segini, ternyata tuh tidak segininya. Gitu kan. Tapi gue bilang gini, Cing. Bengkel yang catnya jelek tapi murah, pasarnya banyak. Bengkel cat yang catnya mahal, jadinya lama, pasarnya juga ada. Iya. Jadi memang ada pasarnya. Nah mungkin kali ini ini bukan nggak match nih, gitu. Tapi emang kayak gue belum nemu aja nih ekspektasi gue sama dia belum ketemu aja gitu. Kan diplomatis banget. Iya. Aduh, diserang mau netizen. Gue bilang, aduh, kacau juga ya gitu. Iya, gimana gitu kan? Emang kita nggak bisa ngatur netizen, kita nggak. Bener. Kadang-kadang responnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Bener. Maksudnya sampai terjadi itu kan sebelum-sebelumnya udah itu apa sih? Karena beda warna kan? Karena banyak hal kayak pernisnya gelombang, terus overspray knalpot gue dicat, bawa kolong overspray gitu. Iya. Terus salah warna. Kalau warna kan maksudnya bisa. Dulu kan udah ada ya, maksudnya lu bisa nih warnanya jadinya kayak gini kan, karena misalnya warna itu sangat
rentan salah persepsi kalau Iya, kita sama-sama nyebut merah gue beda pasti sama betul. merah. Tapi memang kalau warna kan sudah dikasih tahu ini warna ini. Cuma yang dipermasalahkan setelah warna velg sama orang-orang gitu. Yang dibilang dangdut itu. Iya, dibilangin bukain dikit ya karena tuh kuningnya gue tuh pengennya kayak velg BBS gitu kan. Ternyata tuh dibikin candy sekali gitu kan. BBS itu yang keemas-emasan itu. Betul. Yang zaman dulu itu. Iya. Yang mesh, yang jaring-jaring, iya. Nah maksudnya sebelum terjadi pengecetan, emang nggak ini kayak gini jadinya akan hasilnya nih gitu? Nggak, dia ngomong gini, gue agak ini dikit ya, masanya gue glitterin dikit aja. Iya, banyak. Iya. Justru itu ya, justru glitternya itu yang bikin beda ya. Iya, jadinya ya udah. Tapi kan gue juga itu pun diplomatis, gue tidak menyalahkan bengkelnya. Gue diplomatis aja. Gue soal ekspektasi gue kuningnya di sini jadi segini gitu. Ini nggak ketemu aja ekspektasi gue sama ekspektasi bengkel tuh memang nggak ketemu. Iya. Lo selain karet, apa sih yang membuat lo lihat mobil ini bagus? Velg, cing. Velg mobil itu kalau mau modifikasi itu harus pertama gue harus velg dulu. Kenapa? Karena velg itu kita ganti velg doang itu bisa mengubah seluruh tampilan mobil. Kayak kita pakai sepatu. Baju kita belel, kita belum mandi 10 hari, sepatu kita nyampe. Wow, sepatu nyampe nih. Termaafkan. Atau kebalikannya, sepatu lo bagus, lo nggak mandi. Sepatu bisa bagus, mandi nggak bisa. Iya, velg. Makanya gue bikin velg sendiri. Gue bikin brand velg. Ada brand velg lo nih? Iya. Itu apa namanya? Custom? Enggak, memang pabrikan. Di pabrik gue bikin. Anjir, lo punya pabrik velg? Enggak. Maksudnya lo punya brand velg gitu? 100% itu buatan Indonesia. Bikin di Karawang apa Cikarang, Pako tuh. Kan gue pernah nih ngomongin masalah velg ya. Gue pernah ganti waktu masih muda sih. Gue beli Civic. Gue beli Civic. Sedan. Gue ngambil tuh sono tuh, ke ininya. Saking gue pengen dari tempat ngambil langsung gue ke toko velg. Biar sekalian. Gitu. Jadi gue terjadi dah tuh. Gitu. Beda ringnya cuman kayaknya beda 1 atau 2 dah. Misalnya dari 17 gue jadi 18 atau 19 gitu. Tapi begitu jadi hilang semua kenyamanan. Kan gue dari tempatnya tuh nyaman Pas sampai itu kok nyamannya kayak 60% berkurang. Padahal cuma ditambah sedikit doang. Itu apa ininya? Gue sih selalu percaya ya kalau kita nyaman itu maksimal kenyamanan itu untuk profil ban itu di 45, itu udah bentok deh. Ininya ya? Iya, tingginya antara velg sama ujung ban ya? Iya, tingginya 45. Itu udah paling mentok, itu aja udah masih nggak nyaman ya. Itu paling tipis? Iya, tapi kalau gue usahakan di 50. Profil bannya. Itu kan misalnya 17, 205, 50. 17 tuh diameter. 205 tuh gendutnya. 45 tuh tingginya. Nah, si velg juga punya ukuran ban pasti. Maksud gue velg itu dibikin untuk ukuran ban tertentu atau? Bisa. Misal gini, velg ring 17. Lebarnya 7. Nah, lebar 7 biar rata sama ban, nggak gendut banget, nggak narik banget, itu di 205. 195 agak narik dikit ya, tapi masih manis. Nah, tergantung lebarnya tuh velg. Nah, makanya ketika velg lebar lu berapa? 7, pakai 205. 7 tuh lebar velg? Dia, lebar velg. Oh, dia nggak pakai 205 itu? Nggak, 7, 8, 9 inch. Dia, inch. Makanya jadi sulit untuk nemuin yang pas. Mesti tahu tuh. Ngerti. Kalau 7 pantasnya 205. Paling enak tuh. Jadi kerennya dapat, nyamannya dapat 205. Berarti kalau yang ban donat itu adalah bukan tempatnya tuh. Velg dikasih ban donat. Itu jadi misalnya velg lebar 7 nih. Kalau kita ngejar rata, itu kan 205. Dia pakai mungkin 235, 245. Jadi mendonat tuh. Jadinya, jadi gembung-gembung gitu. Ya bagus sih, tergantung gayanya. Gitu. Kalau gaya dia pengen main yang off-road-off-roadan, itu lucu.
Iya, karena kan kalau off-road kan kita ngejar gendutnya. Kenapa? Karena kan buat napaknya ya? Iya, napaknya sama melindungi velg, Cing. Karena gendut kan. Oh iya, gitu. Mentok-mentoknya juga. Iya. Jadi emang kenapa dibikin gendut karena itu. Nah, kalau berat velg ada standarnya nggak? Ada. Maksimal rata-rata tuh kalau untuk yang ring-ring 16, 15 tuh di 6 kilo, 7 kilo gitu kan. Tapi kalau yang velg-velg yang pasaran sekarang kan lebih ke fashion banyak kan. Iya. Itu yang ring 16 tuh bisa 8 kilo, 9 kilo. Waktu gue masang itu, terus dia nawarin pasang ini, stabilizer, pasang ini gitu, biar enak. Itu benar nggak sih, Pak? Apa akal-akalan bengkel sih, Pak? Nah, tergantung, Cing. Gunanya apa? Gini, kalau kita misalnya mau stabilizer di bawah, kayak besi-besi yang menyambung-nyambungin tuh, itu dipasang gunanya untuk kerigitan. Rigid itu ada biar mobil tuh stabil. Maksud gue kan yang bikin mobil kan profesor-profesor. Maksudnya kenapa jadi lo yang lebih tahu? Kenapa nggak dibikin dari bengkelnya? Nah, profesor itu punya hitungan untuk pemakaian harian, Cing. Nah, yang strut bar itu gunanya untuk kayak ngebut, balap, gitu-gitu loh. Biar stabil. Iya, profesor udah S3 ya? Iya. Udah S3 nih, bikin mobil capek-capek gitu. Iya, begitu lo rubah-rubah. Apa rasanya tuh profesor? Gitu. Perasaannya gimana ya? Iya, dia kan ada R&D yang tahunan. Iya. Mau bikin itu tahunan R&D-nya pasti. Gue capek-capek bikin lo ubah-ubah senak jidat hitungannya gitu kan. Iya, apalagi yang kayak apa tuh ya, kayak pengirit bensin. Gue nggak terlalu percaya sih. Iya, makanya kan kata profesor, kalau emang iya mah dari dulu udah gue ini kan buat nilai jual ya. Iya, bener. Maksudnya tinggal tambahin plug jadi bensin kok. Masa sih profesor itu kagak kepikiran? Iya, tapi kalau gue percaya gini, Cing. Bensin itu bisa irit kalau misalnya memang terbakar sempurna. Oke. Gitu. Kalau nggak terbakar sempurna, itu bisa jadi memang efisiensi bahan bakarnya memang nggak sebegitunya. Sempurna tidak sempurnanya pembakaran, itu apa ininya, faktornya? Banyak faktor, Cing. Itu mungkin dari mesin yang nggak sehat, dari oli, pergantian oli, dari perawatan lah sebenarnya. Memang terus diulur dulu tuh. Tarik-tarik atau benerin. Atau knalpot mungkin yang memang udah bocor, apa segala macam. Itu harus satu-satu tuh. Jadi pembakaran sempurna tuh bensin pasti terpakainya tepat guna gitu. Iya. Nggak kebuang-buang yang sembarangan. Iya, dan bensin juga ininya. Maksudnya si oktannya itu juga cocok-cocokan mesin. Nggak bisa kita mau pakein turbo, Pertamax turbo. Iya. Untuk mobil Grand Max misalnya gitu. Iya. Itu bisa nggak? Nah, ini masih dalam perdebatan tuh, Cing tuh. Contoh diesel deh. Gue punya diesel Hilux tahun 95 gitu kan. Lu nggak bisa pakai solar yang bagus. Solar busuk. Ini dulu diciptakan mobil, solarnya masih busuk semua gitu kan. Ya itu memang bener gitu kan. Bisa-bisa aja. Cuma ketika pengen gue kayak, gue pengen ngerasain solar bagus, gitu segala macam gitu kan. Tapi banyak bengkel yang bilang nggak apa-apa kok. Semakin bagus solarnya, aman-aman aja buat mobil lu gitu kan. Ada yang bilang kayak, wah itu emang nih khusus solar busuk gitu kan. Asal lu ganti filternya aja deh. Nggak bisa pakai Dex. Iya, khusus solar busuk gitu. Masih dalam perdebatan tuh. Kalau gue nyaman-nyaman aja sih pakai solar bagus. Lo memilih pakai solar bagus? Bagus. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Si Daihatsu ini apa? Itu bensin. Hilux gue dan yang Prado tuh diesel. Iya, itu pakai solar bagus. Padahal kan tahun itu kita kan nggak ada solar bagus, Cik ya. 2006. Solar subsidi semua. Bensin masih premix dulu. Iya. Sama Super TT. Premium ada premium. Premium. Iya, premix, Super TT. Ada gitu. Super TT super gede. Sekarang lagi ngerjain mobil apa lo? Banyak, Cing. Banyak. Salah satunya proyek. Emang lo ngerjain dalam satu kurun waktu lo ngerjain banyak? Iya. Oh. Yang lagi dikerjain sekarang yang mobilnya perusahaan vape itu mau di-convert jadi GH Style. Iya. Terus angkotnya Praseteguh. Angkot Praseteguh? Iya. Nah, kemarin udah dipajangin bukan? Udah pajang, tapi masih under construction. Oh, oke. Baru ganti velgnya doang. Tuh lagi pengen ganti semua tuh. Iya, gue lagi berkolaborasi sama bengkel-bengkel. Gue cari bengkel-bengkel orang Padang. Karena? Karena Praseteguh orang Padang.
Jadi ada sentuhan rendangnya. Supirnya sini piringnya banyak nih. Enggak, kalau ngecat dia kalanya banyak sih. Jadi biar sekalian. Iya. Datang begini mau ngapain? Iya, mau ngecat bro. Oh, itu masih under construction? Iya, ini lagi mau masuk body pelan-pelan dulu. Ini gue lagi baru ngumpulin Avenger ya kemarin nih. Iya, orang-orang Padang. Nemu tuh udah. Interiornya orang Padang, bodyworks orang Padang, yang mesin orang Padang. Semua dikerjakan oleh orang Padang lah. Orang Padang. Iya. Jadi biar buat seru-seruan aja. Betul. Iya. Apalagi yang lagi dikerjain? Terus lagi ngerjain mobil gue yang udah kelar ngecat tapi lagi permesinan. Jadi gue beli si Honda City Cabrio. Itu yang mana itu? Tahun 85. Oh, udah ada City? Oh, ada, udah ada, ya. Ada City tapi Cabrio. Itu gue Cabrio itu cabriolet maksudnya? Cabriolet. Oke. Iya, yang bisa dibuka. Tahun 85. Dapat di mana itu? Di pabrik, Cing, di Bandung. Di pabrik AP, pabrik. Jadi pas dalam itu ada beberapa mobil yang gue suka yang ini. Sisanya mobil Impala gitu-gitu. Gue gak terlalu doyan gue. Tutupan terpal udah busuk. Tapi pas gue liat interiornya masih rapi, Jing. Mesin masih nyala? Enggak. Nyala tapi mati lagi. Udah gue towing. Itu lo beli berapa? Ada lah, Cing. Belum jadi, belum ditawarin. Iya. Atau sebiji doang, Cing, di Indo, Cing. Itu? Iya. Nah, kalau ada mobil yang satu di Indo, satu di itu tuh, orang asal muasalnya dari mana sih, Pak? Kok bisa ada satu doang di Indo? Nah, jadi gini, Cing. Ada tahun mungkin ya, kita ngomongin beberapa tahun. Kalau 80-an mungkin masih perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris masih pada ngetem di sini nih. Yang bolak-balik itu dalam tanda kutip sedikit lebih gampang. Iya. Nah, tahun berapa gue lupa ya. Mungkin Cing Abdel ingat kali ya. Gue lupa tahun berapa. Kita tuh pernah dibuka keran impor. Iya. Iya kan? Build up, iya. Iya. Nah, itu tuh langsung tuh cuing. Keran impor itu tuh. Iya. Itu mobil-mobil aneh-aneh keluar semua tuh. Gue lupa tahun berapa gitu. Pernah ada kan, Cing ya? 90-an atau 2000-an awal ya. Keran impor tuh dibuka. Akhirnya ditutup lagi sama yang ATPM itu. Iya, benar. ATPM ya. Karena mengganggu industri dalam negeri. Ya, betul. Nah, keran impor itu dibuka. Mobil aneh-aneh semua. Orang banyak. Banyak. Karena gampang banget impor mobil. Dan langsung disuratin bisa. Sekarang juga masih bisa kan? Kayak ada yang apa namanya tuh Alphard yang memang langsung build up. Asal baru boleh. Asal baru, saya kan nggak boleh. Iya, mobil baru boleh. Semuanya. Tapi harganya gila. Iya. Kalau yang kayak mobil-mobil supercar gitu kan juga diimpor jadi kan? Betul. Dibawa udah jadi mobil gitu. Betul. Kan? Bukan dirakit di sini. Betul. Nah, kalau misalnya modifikasi kayak misalnya rally gitu kan, ini lagi diperjuangkan sama Rifat dan teman-teman gitu kan. Khusus yang buat kayak rally, buat balapan, itu sedikit dimudahkan. Harusnya minta dimudahkan. Iya. Asal tidak dipakai di jalan raya gitu. Kayak pajaknya jangan jadi barang mewah gitu. Iya, karena buat balapan, buat apa, katanya gitu. Lagi di ngobrolin sini. Jadi ini mobil-mobil yang cuma ada satu di Indo, mungkin aja dulu mereka impor. Iya. Karena import. Bisa satu-satuan. Bisa jadi. Nah, kalau gue ada lagi nih yang baru gue ambil Suzuki Swift tapi 3 pintu. Pintu belakang nggak ada. Itu satu-satunya di Indo juga. 3 pintu sama bagasi. Iya, Suzuki Swift. Nah, yang punya memang bosnya Suzuki. Gitu. Terus Subronto Laras. Bukan, namanya siapa sih? Itu yang New Armada ya, yang dealernya. Dealernya ya. Ada New Armada. New Armada ya. Nah, itu tuh kalau nggak salah nih, gue takut salah ngomong nih. Emang udah nggak ada orangnya, terus dipegang sama anak-anaknya kalau nggak salah ya. Nah, itu didapat tuh gue tuh. Dan itu memang surat asli gitu. Karena ketika petinggi-petinggi ATPM kan sepertinya punya privilege untuk datengin mobil. Yang di luar nggak ada di Indo gitu. Iya, jadi mobil apapun yang ada di lo secara surat menyurat aman. Aman. Iya, pasti ada resmi lah. Resmi. Yang Swift tuh resmi. Jadi emang diimpor langsung dari Inggris. Pajak-pajakan ya sesuai aturan. Sesuai aturan udah. Jadi kalau lo jual juga lebih mudah karena full paper lah gitu. Betul, full paper. Nggak yatim piatu. Nggak ada BPKB, nggak ada SNK tuh. Iya, yatim piatu.
Iya. Warna ngaceng. Iya. Pajak pules. Iya. Belum dibayar lama. Pajak pules. Emang ada tuh gitu tuh. YP kalau itu yatim piatu kan YP. YP bener. Iya. Yatim piatu tuh NP no paper. Iya. Bahasa-bahasa pedagang banget tuh. Tapi kalau lo administrasi juga lengkapi pasti begitu lo. Pajak juga gue kalau bisa mungkin gue balik nama ke nama gue. Ya, atau nama PT gue. Mutasi-mutasian segala kalau dari luar daerah juga. Kalau bisa di-BI-in dulu. Tapi ada yang kayak tanggung nih abisin dulu deh nih. Baru ntar gue ganti yang balik nama gitu. Tuh abisin. Kaleng kan 5 tahun nih. Ada beberapa mobil yang gue abisin kaleng dulu ada. Jadi baru ganti plat nomornya. Baru dibalik nama. Iya. Kalau yang bengkel velg lo ada ininya nggak? Ada showroomnya nggak? Nggak ada, online. Tapi gua bikin pameran-pameran sama ada beberapa reseller. Oke. Jadi memang orang-orang yang mungkin ada 4 bengkel atau 5 bengkel ya yang jadi reseller gua. Itu mesen atau apa? Sorry. Lo ini ready stock? Ready stock. Kemarin baru collab sama Muklai, gue baru keluarin ring baru, ring 16 itu. Muklai pelukis? Iya. Baru collab sama dia. Udah 2 kali gue collab. Apa yang nanti collabin? Turbo disc-nya. Jadi velg gue tuh ada kayak cover gitu, Cing. Di depan velgnya itu bisa digambar-gambar sama orang, di stikerin. Jadi ada kesan eksklusivitas ketika lo beli velg gue. Lo bisa gambar apapun. Gitu. Maksudnya bisa request, gue mau gambar ini? Enggak. Gue akan nyediain polos atau yang sudah collab. Tapi kalau lo mau gambar sendiri bisa. Atau stikerin aja. Gitu. Banyak orang tuh yang berkreasi di velg-velg gue akhirnya. Nah, bagusnya adalah eksklusivitas itu. Ketika di jalan tuh, velg mobil dia, mobil lain tuh beda gitu kan. Karena gue bisa gambar-gambar loh. Ada covernya, Cing. Iya. Pak, ini gue pengen nanya nih. Sebenarnya modifikasi itu, pada saat kita naik mobil, kan nggak kelihatan, Pak. Lo naik mobil nih, Grand Max nih, lo kagak tahu nih, lo udah kelihatan ininya doang, kap mesin juga nggak kelihatan. Kadang-kadang ada mobil yang warnanya aja kita nggak kelihatan nih. Nah kepuasannya itu justru pas lagi turun, bukan pas lagi. Tergantung. Kalau lu modifikasi interior, lu ke bawah tuh. Oh iya, itu pasti. Ke bawah. Ngerasain audio modifikasi ke bawah tuh. Iya. Wah. Tapi ketika memang modifikasi eksteriornya, yang dirasakan adalah ketika ada pride, Cing. Pas turunnya. Iya, ada pride aja. Sama kayak cewek. Cewek dandan itu kan untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Iya. Cewek mempercantik diri kan emang untuk dirinya. Iya. Nggak buat gue dilihat orang kayak cakep apa segala macam, enggak. Tapi emang buat pride aja. Bener, makanya buat makin pede. Beda-beda cara dandan orang yang kita lihat kayaknya lo sebenarnya nggak pantas dandan gitu dah. Iya, tapi mungkin buat dia itu nyaman. Dia pede. Dia pede dengan kayak gini, gitu. Nah sama kayak mobil. Dandan emang buat diri gue makin pede ketika gaya gini. Ngerasanya tuh kayak enak aja nyetirnya gitu kan. Kayak percaya diri kita tuh meningkat gitu. Kan ada mobil-mobil tuh yang memang punya efek psikologis kayak naik hardtop. Kita tuh otomatis ngerasa gagah. Bener, kan dulu kayak penculik ya? Iya. Kayak musuhnya Oma. Iya. Mending kalau kayak gitu, kayak supir genset. Iya lagi. Kan buat narik genset. Buat syuting. Tapi emang ada perasaan gagah. Bahkan pakai TAF aja tuh. Ada TAF tuh kita kerasa gagah. Nah kalau naik mobil hasil modif, itu kita ngerasa keren. Ngerasa keren. Sama kayak kalau kayak TAF, kalau mobil-mobil gede, hardtop gitu. Itu kan kenapa kita merasa gagah kan karena commanding ya. Posisi duduk, nyetir. Terus kita lebih tinggi dibandingkan semuanya. Itu kan efek psikologis kita merasa gagah gitu. Commanding gitu kan. Nah, sama kayak modifikasi mobil. Dengan orang, Cing ya, orang nengok dikit aja ke mobil kita, di ekor mata tuh udah kebanggaan. Iya. Wih gitu. Apalagi senang ya. Apalagi di parkiran samperin. Abis berapa nih, Dek? Lepas kan nih? Enggak nih, tapi kalau cocok mah ayo. Saya sebenarnya sayang banget ini Pak gitu ya. Iya. Saya ini sih kalau aja nih gue mau jual ya. Ya tapi kan siapa tahu saya bisa beli lagi kalau Bapak yang beli. Iya. Kalau kangen-kangen masih bisa lihat. Iya, pasar pedagang. Iya. Aduh,
Tapi karena emang Bapak yang minta doang sih nih. Iya, maksudnya kalau saya kangen-kangen kan masih bisa ngelihat. Nih Pak, cuma berapa orang tuh yang beli, saya nggak waro. Iya. Bapak doang. Tapi sampai sekarang nih ada nggak mobil yang nggak pengen lo jual? Grand Max? Grand Max ini udah Nggak. sampai saat ini ya? Nggak bakal. Sampai saat ini nggak bakal. Apa sih ya yang bikin Karena salah satu di Indo. Oke. Dan dari semua mobil gue yang ada, Grand Max paling sering kepake. Oke, ini dari tahun berapa sih lo ini? Sebelum pandemi kali ya. Sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi tuh gue Iya, ambil. iya. Par, ini agak sensitif pertanyaannya. Lo pernah terpuruk? Bounce back-nya gimana sih, Par? Lo terpuruknya kacau banget kalau kata gue sih, Par. Itu mobil 6 jual. Iya. Nah itu gimana ya cara itu nyebeng. balikinnya lagi, Par. Kalau untuk duit-duitan jual-jualin yang ada dulu aja, Cing. Iya. Mobil 6 biji jual, yang nggak sisa berapa. BU lagi jual lagi gitu karena Banda mah bisa kebeli, Cing ya. Iya, gitu. betul. Yang penting mah kantor kan jalan aja yang penting. Iya. Iya, semuanya juga happy. Iya. Pegawai happy gitu kan. Sebisa mungkin kepusingan gue jangan dibawa sama kepusingan pegawai-pegawai gue. Itu penting banget tuh. Iya. Itu rumus gue lah. Mental gimana, Pak? Wah, itu sulit. Memang pelan-pelan lah tuh. Ulur-ulur. Tapi yang gue kasih tahu sih ke teman-teman nih, kita harus tahu kalau diri kita tuh lagi nggak apa-apa. Anjing, gue lagi aneh nih. Kita harus sadar itu dulu deh, udah. Ada yang gue bisa kok. Itu yang Denial itu ya. Itu yang bikin habis energi dan gila. Gue bisa gue nih. Lo ada nggak di fase itu ngerasa lo bisa? Atau lo langsung terima bahwa emang gue bermasalah nih? Nggak, gue diem dulu. Gue diem, karena kan blank tuh. Diem itu tuh mungkin sebulanan kali. Nggak mau mikir apa-apa. Diem aja udah gitu, main PS. Kadang-kadang lagi main PS jalan, gue diem. Gitu, ngobrol sama anjing gue, gitu. Emang gue harus menenangkan diri, melihat situasi, diri gue, semuanya gitu kan. Ketika udah tenang, baru gue bisa ngambil langkah. Gue takutnya ketika gue nggak tenang, langkah yang gue ambil tuh salah. Gitu, jadi pelan-pelan tuh. Tapi diam itu nggak sembarang diam, tapi observasi. Observasi itu dalam artian bisa ke diri gue, ke lingkungan, ke permasalahan yang terjadi, gitu kan. Kedepannya gue nggak mikir ke depan harus gimana nggak. Lo jalanin hari itu aja. Hari ini aja, sampai sekarang. Hari ini ngapain, besok udah urusan ntar. Itu lo dapatkan pada saat itu Ya, emang itu pas itu. Oh. Karena dulu, Cing ya, gue mungkin harus bisa mikir tuh tahun depan. Iya. Januari sampai Desember tuh harus ngapain. 5 tahun lagi harus ngapain, 10 tahun lagi harus ngapain. Nah itu ternyata ngabisin energi ya. Sorry ya kalau misalnya gue bilang bahwa ini bukan soal optimisme atau apa ya. Tapi ternyata mendesain sesuatu yang belum terjadi dan akhirnya desain kita itu menjadi sebuah harapan yang besar banget. Itu ngabisin energi sih buat gue. Ternyata berharap terlalu banyak tuh ngabisin energi. Jadi gue jalanin apa yang ada dan effortless gitu. Apapun yang terjadi aja udah gitu. Kalau nggak kecapean ya udah. Yang penting gue jalanin dulu hari ini, go fight hari ini, besok urusan besok. Iya. Paling nggak selesain masalah yang ada hari ini dulu. Dan gue selalu beranggapan biar energi gue nggak habis, gue juga dapat pelajaran ini pas lagi masalah itu sih. Gue harus menyelesaikan masalah yang paling bisa gue kelarin dulu. Ya paling kecil dulu apa nih? Udah kelar, atu-atu baru. Set. Makanya gue terkesan lama kan. Lu lama, lu nggak speak up lu segala macam. Enggak, gue lagi kelarin dulu dari paling kecil nih. Yang bisa gue kelarin dulu deh. Gitu, jangan langsung gede dulu. Wah, habis energi kita, Cing. Karena saat itu ketika kita dalam terpuruk atau dalam capek, lelah lah atau aduh gue udah nggak mau lagi ketemu sama manusia gitu kan. Pasti kan energi kita tuh sedikit banget. Dan dengan sisa energi kita yang sedikit, gue harus bisa memanfaatkannya sebegitu praktis ya. Jadi gue kelarin dulu yang paling kecil tuh. Lama-lama masalah gede baru kelar. Gitu. Itu lo lakukan pada saat terpuruk dan baru dapat ilmunya lah. Dapat ilmunya itu di situ. Tapi pasti ada lah orang yang emang inner circle lo yang mendukung sangat gitu. Banyak. Ternyata banyak. Dan orang-orang yang nggak gue kira lagi. Tiba-tiba teman SMA yang udah lulus 2001 gue. Belum pernah ketemu, tiba-tiba nelfon nolongin. Ada. Justru yang gue rasa temen, justru ya
nggak segitunya. Malah terkesan menyudutkan. Jadi sekaligus menyortir mana teman sesungguhnya gitu. Betul. Nah itu bisa jadi ini juga nggak sih pelajaran lo sama orang ya jangan usah terlalu banget dah. Ya selama kita masih sevisi ya kita jalanin, tapi jangan terlalu kembali lagi ya naruh harapan sama orang lain ya. Ya itu benar. Tapi yang gue sadari adalah pada saat itu Cing, ternyata teman gue tidak sebanyak itu. Dulu gue bangga banget diri gue punya teman yang begitu banyak gitu kan. Lama anjing ternyata nggak sebanyak itu ya. Gitu. Bisa dihitung sama jari tinggal. Bisa banget gitu. Tapi ternyata gue lupa sama yang gue yakini selama ini gitu kan. Ternyata memang teman tuh kenal sama orang tuh boleh sebanyak-banyaknya. Yeah. Tapi sahabat tuh harus disortir. Nah ternyata masalah yang kita lalui itu semakin banyaknya filter kita untuk mencari sahabat. Gitu kan. Oh A, B, C, D. Balik lagi. Kita udah filter nih. Balik lagi kan bagaimanapun teman-teman kita yang kita anggap sahabat tuh juga manusia. Yeah. Gitu kan. Ya udah harapannya kita sedikit lebih dikurangin aja lah. Gitu. Tapi lo punya ini nggak sih rasa permakluman juga bahwa ada orang-orang yang memang mungkin menjauh lo pada saat itu karena dia juga punya sesuatu yang harus dijaga gitu misalnya. Oh, sangat maklum. Oh, okay. Sangat maklum. Contoh misalnya, dia bikin event. Sorry gue cancel nih. Karena lo lagi begini-gini. Oh nggak apa-apa, lo punya kebijakan sendiri. Contoh kayak musisi. Sorry Far, gue lagi pengen ngeluarin single. Gue nggak bisa dulu ya, gitu-gitu. Nggak apa-apa. Pertama sih sakit hati, Cing. Anjing, gue kira temen tuh. Nah, ya, tapi ketika gue udah mulai konsolidasi diri gue sendiri, ternyata alasan mereka logis. Gitu. Tapi mereka cukup fair kok untuk ngomong. Oke. Iya, itu menurut gue udah respect. Iya, daripada nggak ngomong tiba-tiba ngilang. Betul. Iya, pelan-pelan ngilang. Ya, iya. Pelangi. Bumerang dong. Pelangi. Iya. Tapi kesadaran itu bahwa ternyata yang dilakukan itu memang ada alasannya itu setelahnya. Dan nggak apa-apa ternyata. Karena bagaimanapun ada beberapa fase yang harus kita lewati ketika mendapatkan sebuah masalah ya. Ada beberapa tahap lah kayak marah, terus mikir, menerima, acceptance gitu-gitulah. Sampai melupakan lah. Nah ketika udah mulai fase mikir tuh, mereka nggak apa-apa kok. Tapi mereka fair ngomong sama gue. Gitu, gue nggak bisa nih. Gue nggak mau artis gue terafiliasi dengan kasus lo. Oh nggak apa-apa. Dulu kayak anjing tai banget kalau gue balas gitu. Iya. Lama-lama kayak ya nggak apa-apa. Itu logis lah. Lo ke psikolog gak sih, Par? Iya. Psikiater? Iya, psikiater malah. Iya, obat. Gue emang nyari obat deh. Ada sih, nggak usah lewat psikiater. Nggak di saat itu emang gue tuh nggak ada yang perbotian ya Cing. Iya. Dan belum pernah lagi. Tapi saat itu gue ngerasa diri gue tuh nggak baik-baik aja nih, gue nggak baik-baik aja nih. Karena udah bising Cing, pala. Iya. Pala tuh udah bising, banyak suara. Iya. Terus kayak ada hal-hal tertentu yang di luar kendali gue. Kayak misalnya gini, gue sering tuh parkir mobil, gue masuk kantor, mobilnya masih kebuka. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh. Gitu. Jadi kayak gue keluar ternyata belum pakai sepatu. Itu kayak, berarti gue lagi nggak apa-apa nih. Gue lagi ngaco nih. Makanya gue butuh pertolongan yang ahli. Iya, udah langsung psikiater, dikasih obat. Udah. Obatnya nggak enak banget. Tidur. Jadi nggak kreatif, Cing. Bengong. Iya. Jadi nggak kreatif. Jadi gue bisa nih, Cing, kalau misalnya. Jadi gue divonis sama dokter itu adalah apa depresif kemarin? Manik depresif, betul. Nah, kalau manik tuh enak Cing buat kerja. Kalau manik kambuh. Klien ngomong nih, Farah kita punya campaign ABCD. Dia lagi ngomong, gue dengerin sambil gue nyari eksekusi. Eksekusi ide. Dia kelar ngomong, gue udah punya semua. Seakan-akan gue udah mikirin sebelumnya. Padahal baru mikirin saat itu. Wah itu enak banget Cing buat kerja. Kita nggak ada capeknya. Terus kayak, kadang kan kalau manik kan kita merasa diri kita kan super ya.
oh gue ganteng nih, gue keren nih, gue pinter nih gitu kan. Kalau manic gitu tuh. Nah sebenarnya enak buat dipakai kerja. Iya makanya kata dokter itu banyak kayak artis Hollywood segala macam tuh pasti manic depresif. Karena kalau lagi manic mereka tuh kerja acting bagus banget. Iya. Oh, apalagi dia berperan sebagai orang lain kan. Iya, kan harus manic tuh. Kayak gitu. Dan itu efek dari obat yang dikasih. Nah, obat itu dikasih, akhirnya ini kan manic nih, ini depresif nih. Obat itu tuh untuk 0 di tengah. Di tengah. Nih lu ngerasa jadi manusia, pakai obat ini, lu akan jadi manusia sesungguhnya gimana? Pas gue minum obat tuh, udah pengobatan. Wah, kok gue nggak suka ya? Nggak sukanya gini. Kayak kita ngobrol pertama nih. Gue akan menjaga omongan gue. Gue kalau ngomong gini, Cing Abdul sakit hatinya ya. Nah gitu. Gue kalau bercanda begini, Cing Abdul sakit hatinya ya. Jadi gue akan tertahan-tahan omongan. Nggak ceplos-ceplos. Nah, jadi nggak kreatif tuh. Terus kalau misalnya kayak tadi contoh soal klien ya. Klien VAR kita punya campaign ABCD. Gue mikir kan yang sebelumnya kalau manicnya lagi ada, gue akan mikir kayak anjing nih eksekusi pol nih. Udah gue keluar segala macam. Lu kelar ngomong gue udah punya eksekusi dan ide campaign lu gitu kan. Tapi kalau setelah gue minum obat itu, gue mikir nih, gue kalau mikir gini ide gue kayak jelek dah. Iya. Kayak kalau gue ngomong gini, aduh bakal ditolak mentah-mentah deh sama dia gitu. Iya. Anjing gue suka nih kayak gini. Akhirnya lo berhenti itu? Gue berhenti, Cing. Gimana caranya gue harus berhenti nih? Jadi yang gue lakukan adalah gue beli game. Kan gue suka main game ya. Gue beli konsol yang komputer tuh. Jadi kalau gue manic atau depresif, itu gue langsung main game. Main game. Jadi gue alihkan ke game. Terus gue suka es krim. Jadi bisa tuh seliter habis hari. Apa ya, es krimnya? Gue suka gelato. Es krim bagian rumahan gitu lah, buatan rumah gitu hem. Yang di itu tuh, yang di mana sih? Jalan Veteran apa sih? Gue suka yang di sini, gue suka yang Rivareno, Cing, yang di hutan-hutan tuh, apa sih namanya? Di hutan. Fatmawati, iya, jadi tonton gitu, enak tuh. Nah lo makan es krim dah tuh? Iya. Menenangkan emang itu? Menenangkan. Gue main game, gue alihin game gitu. Game pun yang mikir, Cing. Kayak misalnya gue namatin lagi Tomb Raider, yang mah mikir. Oh cara bikin puzzle gini biar guanya kebuka gimana. Iya. Dan game yang mikir sama game yang kompetitif. Misalnya gue suka main UFC tapi online. Jadi kan kompetitif tuh. Iya. Jadi yang mikir yang kompetitif. Gue ituin aja udah. Gue bisa berjam-jam. Maksud gue kan lo juga dalam masa konsul ke dokter itu. Apakah itu emang jalan keluar yang tidak disarankan sama dokter. Bagaimanapun itu harus diobatin. Cuman entah kenapa gue merasa ya yang tahu diri gue adalah diri gue sendiri gitu kan. Kenyamanan gue, ketidaknyamanan gue ya adalah diri gue. Nah ternyata tuh memang kedamaian yang nyari diri kita sendiri. Iya. Oh berarti kita harus nyari jalan gimana supaya kita bisa berdamai sama diri kita sendiri nih. Gitu. Nah cara ngobatinnya adalah salah satunya kalau kambuh ya gue main game. Tapi di sela-sela itu ya gue harus perbanyak berkaca sama diri gue. Mungkin masalah-masalah lalu, masalah kecil, masa kecil gue sama orang tua gue, sama teman-teman gue dulu, gue breakdown tuh. Gue kesel sama siapa orang, gue harus maafin orang ini. Jadi gue harus maafkan masalah gue dulu nih di masa lalu gitu kan. Gue sampai gue catat, gue buat notes setiap hari, gue tulis, gue rekam gitu. Kalau lagi males nyatet bikin jurnal ya, gue rekam gitu. Hari ini gue ini, gini. Gue udah ketemu kenapa dulu. Contoh gini deh. Ini gue tahu dari mantan gue. Kenapa gue nggak pernah inget ulang tahun temen. Satu pun deh. Bahkan nyokap gue ulang tahun gue lupa. Gitu. Ternyata gue breakdown tuh di masa kecil. Di masa kecil ada momen di mana gue dijanjikan sama almarhum bokap gue buat beli Nintendo pas ulang tahun. Dijanjinya sebulan sebelumnya. Nah, bokap gue jarang balik tuh. Ketika balik, ulang tahun gue udah lewat. Anak kecil nagih dong. Mana Nintendo pak? Oh iya nanti ya. Dia pergi lagi, nggak balik-balik lagi. Gue cari tuh nomor kantornya dulu di organizernya dia. Ada nomor kantor, gue telepon. Nah gue telepon yang angkat temennya. Disambungin dari resepsionis ke temennya, ke ruangannya. Nah kedengeran tuh gue nanya, Pak ini ada nggak
bokap sebelah tuh ngomong, bilang nggak ada. Itu keinget pas sekarang. Jadi gue sebel sama ulang tahun. Karena kedengeran bokap gue sayup-sayup denger bilang gue nggak ada. Gitu. Nah ternyata jadi dendam tuh. Gitu. Dan akhirnya gue tidak bisa memaafkan dia dan diri gue. Gitu. Perihal itu. Kan bisa dibilang kecil ya, sepele. Iya. Tapi itu terekam jelas, Cing. Jadi malas sama yang ulang tahunan. Iya. Bahkan gue juga suka lupa sama ulang tahun diri gue sendiri. Iya. Tiba-tiba sama teman-teman, apaan nih gitu. Iya. Ulang tahun. Gue lupa. Karena lo nelfon diri lo sendiri. Iya, halo, kok sibuk ya? Kok sibuk ya? Lo nelfon diri sendiri deh. Kalau dipakai nomor sendiri pasti sibuk. Sibuk ya? Aduh. Iya. Nah, selama masa itu tuh gue breakdown lagi masa kecil gue tuh, Cing. Akhirnya gue maafkan yang harus dimaafkan. Hampir sekarang udah hampir semua hal-hal yang masih mengganjal. Pasti belum ada. Pasti ada lah beberapa. Tapi itu kan seninya hidup ya. Iya. Ada aja gitu kan nih. Iya. Jadi ya udah berjalannya aja sih. Serangan-serangan itu masih ada, Pak. Kayak depresif, tiba-tiba lo ngerasa down, tiba-tiba ngerasa semangat banget. Gitu. Ada. Tiba-tiba merasa di keramaian, kok gue deg-degannya parah nih. Ada banget. Nah itu apa kalau nggak ini cara responnya? Responnya kalau misalnya lagi di keramaian nih, gue gue deg-degan banget nih, gue kabur aja dulu ke mobil. Tiduran atau menghilang dulu sebentar dari keramaian gitu kan. Misalnya syuting nih, setelah syuting break, ya gue cabut dulu. Bodo amat dibilang sombong dah gitu kan. Bilang gue mau tidur gitu. Itu ada, jadi juga ada rasa deg-degan jadi pusat perhatian Pak sekarang. Apanya? Lo kalau menjadi pusat Kadang-kadang. Ini ya Pak, apa namanya? Bertolak belakang sama pekerjaan gue kan? Iya. Yang sebelnya adalah ketika gue lagi nge-MC atau apa, itu datang tuh. Wah itu sebel tuh. Iya, jadi kayak udah Pak, mungkin nge-MC paling cuma 3 jam, 2 jam ya. Tapi capeknya gue kayak bangun candi, Cing. Balik-balik gue capek banget gue ya. Karena drain energinya tuh parah banget. Tapi itu harus dilewati sih. Adalah beberapa tapi nggak sesering dulu. Iya. Dulu mah wah gila, sering. Sekarang frekuensinya udah berkurang lah. Sangat berkurang jauh. Sangat berkurang jauh. Yang terapi yang lo lakukan ya, lo main game ya? Main game sama bikin jurnal. Bikin jurnal dan memaafkan hal-hal yang harus dimaafkan. Iya. Itu ternyata memaafkan itu bukan hanya berguna buat orang lain yang dimaafin ya, buat diri kita sendiri ya. Itu bener banget. Itu bener banget. Karena tuh plongnya tuh lebih enak. Lebih enak ya. Oh ternyata dia gini ya. Oh nggak apa-apa kali. Jadi gini, bisa kayak Om bokap mungkin dulu emang dia nggak enak udah kadung janji, tapi dia belum punya duit. Dia nggak balik-balik karena pengen nyari duit kali. Yaudah leh, gitu. Positifnya aja sekarang. Jadi bikin plong kitanya juga ya. Iya, jadi plong. Membawa kesalahan orang lain di hati kita emang sama aja energinya ya. Wah ternyata dendam, benci, energinya habis juga ya. Iya. Jadi gue suka salut sama orang yang memang seumur hidupnya suka gedek sama orang gitu ya, benci sama orang. Gue salut tuh. Iya. Ya energi dia banyak banget ya. Banyak banget pasti. Makanya kalau kita ngeliat orang-orang yang soleh ya, kayaknya mukanya adem ini emang karena dia nggak pada punya. Karena mungkin nggak benci kali. Nggak benci sama orang. Iya. Iya kayak ya udahlah gini aja. Orang jahat sama dia nggak perlu balik jahat gitu kan. Karena ternyata tuh emang lebih chill. Lebih menenangkan hati. Lebih zen. Iya. Zen club tapi. Iya. Rusuh juga. Gue baru makasih ya. Iya, makasih Cik. Datang ke sini mudah-mudahan sehat terus. Semuanya bisa balik ke. Amin. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.